Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya, Ajeng Tiara. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Berikut informasinya untuk Anda. Kegiatan belajar mengajar di SMP Gunung Sari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat diliburkan sementara pada Kamis 20 November 2025. Banjir merendam sejumlah ruangan di sekolah. Meski kegiatan sekolah ditiadakan, namun para pelajar dan dewan guru datang ke sekolah. Mereka bergotong royong membersihkan sisa-sisa lumpur yang masuk ke ruangan serta memindahkan bangku dan meja belajar ke tempat yang lebih aman. Banjir di daerah ini rutin terjadi setiap tahun. Banjir ini ya biasa KBM diliburkan, anak-anak suruh bersih-bersih dulu sementara karena dengan ketinggian air semalam hampir 100. Kehadiran banjir membuat pelajar tidak nyaman. Banjir kali ini merupakan banjir keempat yang terjadi tahun 2025. Jika tidak terjadi banjir susulan, proses belajar mengajar akan berjalan seperti biasa. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Prayitno, Berita Nasional TV. Di tengah memanas hubungan Beijing-Tokyo, ketegangan baru kedua negara semakin kuat. China akan menghentikan seluruh impor seafood Jepang mulai Rabu 19 November 2025. Kebijakan ini diambil usai pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi yang menyatakan Tokyo bisa campur tangan secara militer jika Taiwan mengalami serangan. Pernyataan memicu kemarahan Beijing. Media Jepang termasuk NHK pada Rabu 19 November 2025 melaporkan penghentian impor ini diklaim sebagai bagian pemantauan atas pembuangan air limbah yang telah diolah dari PLTN Fukushima. Meski Badan Energi Atom Internasional atau IAEA dan operator pembangkit TEPCO menyatakan pelepasan air tersebut aman. Namun, Beijing mengkritik keras langkah tersebut, menuduh Jepang memperlakukan Samudra Pasifik seperti selokan dan kemudian memberlakukan larangan impor makanan laut Jepang. 据我了解，日方此前承诺履行输华水产品的监管责任，保障产品质量安全，这是日本水产品输华的先决条件。但是日方目前未能提供所承诺的技术材料。 Sebelumnya, China baru memulihkan impor usai larangan berlangsung sejak 2023. Pada tahun itu, ekspor makanan laut Jepang ke China merosot menjadi 15,6% atau setara 390 miliar yen, turun drastis dari tahun sebelumnya. China dan Jepang adalah mitra dagang utama, namun hubungan keduanya beberapa tahun terakhir diwarnai rivalitas teritorial dan meningkatnya belanja militer. Senin 17 November 2025, pemerintah Jepang mengimbau warganya di China agar waspada dan menghindari kerumunan besar. Sehari kemudian, pada Selasa 18 November 2025, Beijing menyampaikan protes keras dan menyebut pernyataan Takaichi melanggar hukum internasional serta merusak hubungan kedua negara. Di saat bersamaan, diplomat Jepang Masaiki Kanai menggelar pembicaraan dengan pejabat Cina Liu Jingsong dalam upaya meredakan ketegangan. Selama konsultasi, China sekali lagi mengajukan protes keras kepada Jepang terkait pernyataan keliru Takaichi. Takaichi dinilai secara serius melanggar hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional. Komentar sang Perdana Menteri secara fundamental merusak fondasi politik hubungan China-Jepang. Ya, demikian berita nasional terkini, saya Ajeng Tiara, sampai jumpa.